Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nedi Lesmana dengan video pembelajaran fisika. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas materi tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm. Selamat belajar dan selamat menyimak. Yang pertama kita bahas tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar tiap satuan waktu. Nah, berdasarkan definisi ini, banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar tiap satuan waktu, maka rumus kuat arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Dengan I sama dengan kuat arus listrik dan Q sebagai muatan listrik, T adalah waktu. Oke, selanjutnya kita bahas hukum Ohm. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang hukum Ohm, ada baiknya kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan resistor. Nah, ini adalah gambar dari resistor, sebuah komponen listrik yang berfungsi sebagai hambatan. Nah, resistor bentuknya seperti ini. Ada cincin-cincin yang berwarna yang menunjukkan nilai hambatannya. Nah, bagian sebelah kanan sini ini adalah simbol dari resistor. Nah, sesuai dengan namanya, resistor berfungsi sebagai hambatan dan dia menghambat arus. Berarti kita ilustrasikan kalau di jalan raya, anggaplah resistor ini sebagai polisi tidurnya nih. Gitu. Jadi yang menghambat arus kendaraan sehingga tidak menjadi cepat. Nah, di dalam arus listrik juga sama, resistor ini sebagai penghambat arus. Baik, berikutnya kita simak simulasi tentang hukum Ohm yang akan saya lakukan di virtual lab menggunakan aplikasi PET. Oke, baik, dalam kesempatan ini saya menggunakan virtual lab dari aplikasi PET. Nah, kalian bisa mempraktekkan ini di rumah dengan silakan buka situsnya pet.colorado.edu. Nah, di sana banyak simulasi-simulasi pembelajaran fisika. Jadi ini sangat bagus untuk memperdalam konsep, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi-materi fisika. Nah, dalam hal ini saya menggunakan circuit contraction kit dengan arus DC. Saya akan membuat sebuah rangkaian. Nantinya kita akan menemukan hukum Ohm di sini. Ini ada sebuah baterai, kemudian saya hubungkan dengan apa ini, wire itu penghantar. Di sini kawatnya, kawat penghantar. Oh iya, lupa saya hubungkan dulu sebelum masuk ke wire. Maka saya hubungkan terlebih dahulu dengan saklar. Ini sangat mudah, seolah kita melakukan praktikum di laboratorium sesungguhnya, dan mudah dioperasikan, kemudian bagus untuk memperdalam materi, untuk menemukan konsep-konsep dalam materi fisika. Oke, saya gunakan resistor di sini, sebuah resistor. Ini nilai resistornya. Jadi ini kita bisa baterai, kita klik ke sini. Nah, baterai di sini ternyata tegangannya adalah 9 volt. Kemudian resistornya adalah 10 ohm. Nah, coba kita hubungkan dengan baterai yang 9 volt, resistornya 10 ohm. Kita hubungkan. Nah, mengalir arus listrik karena saklar sudah kita tutup, arus listriknya mengalir. Nah, kita ukur berapa besar arus listrik dengan menggunakan ampere meter di sini.
Oh, ternyata yang terukur adalah 0,9 ampere. Pada saat baterainya 9 volt, resistornya 10 ohm, ternyata arus listriknya bernilai 0,9 ampere. Lalu bagaimana kalau nilai-nilai ini kita ubah? Misal sekarang kita ubah nilai baterainya saja. Nilai baterai saya ubah menjadi 10. Tadi 9 volt, sekarang nilai baterainya 10 volt. Apa yang terjadi? Ternyata setelah kita ukur, kuat arus listriknya menjadi 1 ampere. Kalau tadi 0,9, sekarang 1 ampere. Saya naikkan kembali menjadi, anggaplah jadi 15 volt. Nah, ketika diubah menjadi 15 volt, perhatikan arah panahnya, tanda panahnya lebih cepat bergerak dibandingkan dengan yang tadi. Nah, kita ukur arus listriknya sekarang menjadi 1,5 ampere. Saya ulangi, ketika saya naikkan lagi tegangannya menjadi 20 volt, arus listriknya menjadi 2 ampere. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ketika nilai tegangannya dinaikkan, nilai tegangannya naik dari 9 volt dinaikkan menjadi 10, dinaikkan jadi 15, dinaikkan jadi 20, ternyata nilai kuat arus listriknya juga semakin naik. Tegangan dinaikkan, arus listrik juga naik. Oke, kita ulangi. Tegangannya saya ubah menjadi 9 volt lagi, kembali seperti semula. Sekarang yang saya ubah nilai dari hambatannya, nilai dari resistornya. Resistornya yang tadinya 10 saya ubah misalkan menjadi 15 ohm. Nah, perhatikan nilai di sini 15 ohm. Apa yang terjadi? Kita ukur, ternyata arus listriknya menjadi 0,6 ampere. Di awal tadi 0,9 ampere, ketika ini masih belum dirubah, resistor dan baterainya tidak diubah, maka arus listriknya 0,9 ampere. Nah, ketika resistornya saya ubah menjadi 15 ohm, ternyata arus listrik turun menjadi 0,6. Saya ulangi, saya ubah lagi dari 15 menjadi 20, misalkan kita naikkan angkanya. Nah, ketika 20 ohm nilai resistornya, ternyata arus listriknya 0,45 ampere. Lihat tanda panahnya semakin lambat sekarang. Semakin lambat bergerak karena ada hambatan yang besar di sini nih. Itu yang menghambat arus listrik. Nah, jadi ketika hambatannya semakin besar, arus listrik yang mengalir akan semakin kecil. Kita sudah menemukan hubungan antara tegangan dan hambatan terhadap nilai I. Kita ulangi apa yang terjadi tadi ketika tegangannya dinaikkan, ketika nilai tegangannya diperbesar, maka arus listrik juga akan ikut membesar. Tetapi ketika nilai hambatan, nilai resistor ini diperbesar, justru nilai kuat arus listriknya semakin kecil. Dan berlaku sebaliknya, ketika nilai tegangan diperkecil, maka I kuat arus listrik juga ikut mengecil. Nah, yang kita simpulkan tadi itu adalah yang dimaksud dengan hukum Ohm. Oke, tadi kita sudah melakukan simulasi berkaitan dengan rangkaian arus listrik yang tujuannya adalah untuk menyimpulkan tentang hukum Ohm. Nah, berdasarkan percobaan pada virtual lab dapat kita simpulkan bahwa yang tadi kita lakukan di dalam percobaan, ketika tegangannya naik, ketika tegangannya diperbesar, apa yang terjadi?
arus listriknya juga ikut naik. Tegangan diperbesar, arus listrik juga semakin besar. Dan berlaku sebaliknya, ketika tegangannya diperkecil, ternyata kuat arus listriknya juga semakin kecil. Nah, lalu yang kita temukan tadi adalah ketika nilai R, nilai resistor, nilai resistansi, nilai hambatannya diperbesar, apa yang terjadi tadi pada saat percobaan di virtual lab? Nah, arus listriknya semakin turun. Jadi ketika R-nya diperbesar, arus listrik malah jadi kecil nilainya. Dan berlaku sebaliknya ketika R diperkecil, yang terjadi adalah arus listriknya akan jadi semakin besar. Nah, ini yang dapat kita simpulkan. Berarti kuat arus listrik dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan. Berbanding lurus itu artinya ketika yang satu besar, yang lainnya akan ikut membesar. Ketika nilai yang satu diperkecil, maka nilai yang lainnya akan ikut kecil. Maka dalam percobaan tadi, dalam percobaan di virtual lab, kuat arus listrik dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan. Arus listrik I berbanding lurus dengan tegangan. Tegangan naik, arus juga naik. Tegangan turun, arus listrik juga turun. Dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, ketika R-nya naik, nilai I-nya turun. Ketika R-nya turun, maka I-nya naik. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan berbanding terbalik. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumusnya adalah I berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R. Maka dari situlah kita dapat rumus I sama dengan V per R. Rumus I sama dengan V per R ini kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini berbunyi, kuat arus listrik dalam satu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, rumus inilah yang dinamakan dengan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Baik, itulah materi tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm. Pada video yang akan datang akan saya share berkaitan dengan resistor, rangkaian resistor yang disusun seri, rangkaian resistor yang disusun paralel, dan campuran. Oke, selamat belajar. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.